Selanjutnya kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Khairan li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian sebelumnya mohon maaf Bapak, saya salah bawa kitab, jadi tidak bawa kitab tafsir Jalalain. Tetapi walaupun begitu, tetap kita kaji tafsir di ayat dan surat yang sama. Cuma tafsir Jalalain aja tidak dibaca. Salah bawa jadinya dengan. Yang penting jangan salah bawa istrinya. Betul. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila arwahi jami'il qubur in ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa khususan ila arwahi malihi hadhihi al-kutub al-madhhab fi hadzal masjid syarif anni masjid ar-rahman wa fi hadhihi al-munasabat al-ghaliyah bina ar-rafi'ah wa khususan ila warahmatullahi al-imam Jalaluddin al-Ma'ali al-imam Jalaluddin al-Suyuti wal imam Ibn Hajar al-Asqalani wal imam An-Nawawi al-Baghdadi biniyatul qabul tamami kulli surana ila kulli ma'mun ila hadratir rasul al-Fatihah.
Iya. Bahaya masih dari Ar-Rahman kita baca kita surah Ghafir. Pada malam hari ini kita akan baca ayat yang ke-8, kemudian ayat yang ke-9 dan seterusnya. Surah Ghafir ayat yang ke-8. Pada ayat ini kita masih berbicara tentang doanya para malaikat, khususnya para malaikat yang membawa arus. Mereka mendoakan orang-orang mukmin. Kemarin doa mereka adalah, pertama, mereka memintakan ampun kepada orang-orang mukmin. Yang kedua, mereka memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya, kasih sayangnya kepada orang-orang mukmin. Selanjutnya para malaikat mendoain orang-orang musyrik yang masuk Islam, ya. Orang-orang kafir yang tobat masuk Islam, didoakan mereka akan diampuni dosanya. Dan hari kita juga bilang itu, al-Islam yahdi ma qablah. Islam itu meluruhkan, merobohkan, dan menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Sekarang ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa ta'ala amin wa bi ulumi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, ya Tuhan kami. Jadi tafsir jalannya saya nggak baca, Pak salah bawa, tapi ayatnya sama. Rabbana, ya Tuhan kami, wa adkhilhum, dan masukkanlah mereka, jannati adnin, ke surga Aden, allati yang wa'adtahum, engkau menjanjikan kepada mereka, wa man salahat, dan orang-orang yang saleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selanjutnya doa para malaikat terhadap orang-orang mukmin, ya khususnya para malaikat berbawa arasy. Mereka doa, ya Allah, tolong masukkan, kalau bahasa kita, mereka orang-orang mukmin ke dalam surga Aden, sesuai Engkau telah menjanjikan mereka. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, Allah akan memasukkan orang mukmin, orang yang beramal soleh, ke dalam surga-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah gak bakalan ingkar janji. Tentunya gak kayak kita. Kalau kita gampang banget ingkar janji, betul. Apalagi dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, termasuk orang yang bisa jadi istrinya lebih dari satu, itu gampang ingkar janji, itu kerjaannya bohong segala macam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala la yukhliful mi'ad, Allah bakalan ingkar janji. Siapa lagi itu yang Allah memasukkan mereka, ya Allah? Wa man salaha min abaihim, bapak-bapak mereka yang soleh, artinya yang sama-sama beriman dan beramal soleh, gitu.
perhatikan ayat Al-Quran, sebuah keluarga di dunia itu nanti di akhirat bisa kumpul lagi. Maunya kumpul di surga apa di neraka? Ya tentu di surga ya. Nah, bisa kumpul lagi Pak. Suaminya masuk ke dalam surga, istrinya masuk ke dalam surga, bapaknya masuk ke dalam surga, pamannya, bibinya, budenya bisa masuk ke dalam surga, bisa kumpul lagi. Bapaknya, neneknya, anak-anaknya, cucunya masuk ke dalam surga, sehingga mereka bertemu nanti di surga dalam keadaan berbahagia. Gitu. Tapi dengan catatan pertama, mereka semuanya sama-sama orang beriman dan beramal soleh. Gitu. Artinya dengan ikatan iman dan amal soleh itu bisa kumpul lagi di surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mereka ketika bertemu di surga hilang loh orang suasana surga kan gitu. Tetapi kalau tidak ada ikatan iman dan amal soleh, bisa nggak kumpul di surga? Nggak bisa. Suaminya beriman, istrinya kafir, nggak bisa kumpul. Istrinya beriman, suaminya kafir, nggak bisa kumpul. Suaminya beriman, istrinya beriman, bisa kumpul di surga. Bisa. Suaminya kafir, istrinya kafir, kumpulnya di mana? Di neraka. Ya. Makanya ada 4 tipe keluarga. Katakanlah suami istri. Pertama, suaminya masuk surga, istrinya juga masuk surga. Ya anak-anak sama gitu. Maksud saya begini, nanti kita akan ketemu, orang-orang itu akan ketemu di akhirat di surga. Jadi jangan sedih Pak. Ya, jangan-jangan saya akan ketemu cucu saya nanti di surga. Betul. Jangan-jangan saya juga ketemu anak bodoh saya nanti di akhirat. Sehingga kalau ada perasaan kayak tadi, mindsetnya berubah. Berubah gimana? Bisa jadi dia berpikir, kalau saya belum ketemu anak saya di surga nanti anak bodoh. Udah, mumpung masih di dunia, saya manja habis-habisan, saya sayang habis-habisan, semuanya buat dia. Ada yang gitu. Ada aja mungkin ya. Tetapi yang pasti, pokoknya bisa ketemu, tenang aja ya. Makanya ada keluarga yang suami istri masuk ke dalam surga. Siapa tuh Pak? Iya, suaminya beriman, istrinya beriman. Para nabi, para rasul, orang-orang mukmin, suami beriman, istri beriman, anak-anak dan sepupu. Model keluarga yang kedua, suaminya di surga, istrinya di neraka. Siapa? Ya tentu yang suaminya beriman, istrinya kafir. Kayak Nabi Nuh, kan istrinya kafir ya. Nabi Nuh dan seterusnya. Berarti suaminya masuk surga, istrinya di neraka. Ada yang model kebalikannya, istrinya di surga, suaminya di neraka. Siapa tuh Pak? Fir'aun dan Siti Asia, ya. Istrinya Siti Asia masuk ke dalam surga, ya Fir'aun di neraka. Nggak ketemu, gitu ya. Nanti ditanya, kalau itu nanti Asia jadi istri siapa? Riwayat mengatakan istri Nabi Muhammad, ya, karena diberikan kemuliaan oleh Allah. Perjuangannya mempertahankan keimanannya sehingga sampai mati karena disiksa oleh Fir'aun gitu. Ada yang model keempat terakhir, suaminya di neraka, istrinya di neraka. Coba model Abu Lahab kabat yada Abi Lahab wa tabbat. Abu Lahab masuk neraka karena kafir, istrinya sama masuk neraka juga. Istrinya namanya Ummu Jamil gitu. Ya namanya bahasa Arab bagus, Ummu Jamil indah ya. Tetapi karena memang dia tidak beriman, suami istri Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil masuk ke neraka sama-sama. Kalau anaknya tidak beriman juga, bapaknya tidak beriman juga, kumpul ketemu di mana? Di neraka. Nah, ketemu di neraka, kumpul di neraka, itu kumpul di sana dalam keadaan gembira atau dalam keadaan emosi? Emosi, itu gara-gara dulu nih kasarnya gitu.
kata bininya atau suaminya, ente sih kenapa mau? Kemudian anak juga gara-gara bapak dan ibu ini dan seterusnya. Jadi itu yang bisa dipahami dari penjelasan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kakek kita dan seterusnya sama-sama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketemu lagi jadi tiada. Makanya ada satu riwayat mengatakan, riwayat dari Sa'id bin Jubair, ada seorang laki-laki yang masuk ke surga. Begitu masuk ke surga, dia cari-cari tempat. Dia bilang, ya Rabbi ayna abi wa jaddi wa ummi wa waladi wa zawjati dan seterusnya. Dia bilang, ya Allah, ini mana ayah saya belum lihat. Mana anak saya, mana ayah saya, mana saudara saya, mana cucu saya, mana istri saya, gitu. Ini ada satu riwayat yang terbaik, ada di Jawa. Mereka itu tidak beramal seperti amalmu. Betul mereka beriman, tetapi dalam segi amal soleh itu tidak seperti kamu. Kamu amal solehnya full sunnah, full time, apa namanya itu? Ada dia bilang, ya Allah, aku beramal untuk diriku dan juga untuk diri mereka. Tolong masukkan mereka ke dalam surga. Kalau permohonannya diterima oleh Allah, kan dia memohon tuh. Kalau syafaatnya, bantuan yang dia tawarkan untuk membantu keluarganya, kalau diterima oleh Allah, akhirnya masuk ke dalam surga itu, Pak. Tapi catatannya tetap ada iman, ya. Istrinya dimasukin ke surga, anak-anaknya, ayahnya, dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Ya kalau nggak diterima ya enggak, gitu ya. Tapi berdasarkan ayat ini memberikan rasa optimis bahwa keluarga orang-orang mukmin itu akan bergabung kembali di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Innaka antal azizul hakim. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah, anta engkau. Kalau kita belajar bahasa Arab itu diperkuat, diulang lagi. Sesungguhnya engkaulah al-azizul hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Gitu. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala maha perkasa. Terserah Allah mau apain aja ini makhluknya. Terserah dah. Mau dikumpulin kembali ke surga, neraka dan seterusnya, mau disiksa, mau diapain, terserah. Karena Allah Maha Perkasa, tidak ada satupun yang mampu mengalahkan Allah, tidak ada satupun yang bisa mengkomplain keputusan Allah. Takut ya, mungkin tidak rasa takut dalam hati. Takut. Ketika kita bicara tafsir Al-Aziz, itu muncul rasa takut sama Allah. Lebih tenang. Lafaz sesudahnya Al-Hakimu, Allah yang maha bijak. Nah ini roja apa? Jadi kalau Allah maha perkasa, Allah maha adil, nggak ada yang namanya Allah, tetap Allah akan berbuat adil. Gitu kan? Allah maha bijaksana, Allah akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang mukmin dan keluarga mereka yang sama-sama mukmin ditempatkan dalam surga. Di mustaqar rahmati itu. Orang-orang kafir dari kalangan Allah tetapkan di dalam neraka. Untuk ada kata-kata Al-Hakim, sehingga kita menjadi roja, harapan kita muncul. Dicoba dapat Al-Hakim. Seandainya ya, innaka antal aziz. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau yang maha perkasa. Titik misalnya di situ ya. Allah manusia kita bisa bingung dan putus asa. Saya lanjutkan. Wa qimus sayyi'at wa ma taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'azim. Ini masih doa malaikat orang-orang mukmin.
fi'il amar. Jadi kelihatannya sisa min haitsu talaffuz, tapi min haitsu i'tibar, min haitsu asal, jadi waktunya 4. Salat yuqi gitu. Perkara ini tinggal mati ya. Wa fi sayyiati Allah kata malaikat tersebut, jagalah mereka as-sayyiat, pelihara mereka as-sayyiat daripada keburukan. Ya, daripada keburukan. Artinya orang-orang mukmin yang melakukan perbuatan jelek dan dia belum sempat tobat. Orang-orang mukmin yang melakukan dosa dan dia belum sempat tobat, itu kemungkinan ada 2. Mungkin Allah maafkan, itu terserah Allah. Mungkin juga Allah akan maafin kalau seksa. Itu kan. Makanya oleh mereka berdoain Allah, pelihara mereka dari keburukan terhadap amalan-amalan dosa yang mereka meninggal dunia sebelum tobat. Itu terserah Allah. Yang penting dosanya dosa syirik itu. Kalau dosa syirik, ada orang syirik juga. Dalam masih dunia dia nggak tobat. Ya kalau dia tobat mah tobatan nasuha diterima. Pokoknya dia nggak tobat-tobatan, nggak ada syirik, menyebabkan persekutukan Allah, sampai mati. Sampai meninggal dunia nggak sempat tobat. Nah kalau kayak gini apa? Jelas di neraka. Nggak ada kata pun. Inna Allah yaghfiru ma yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya orang yang meninggal dunia bahwa dosa syirik belum sempat tobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah akan mengampuni dosa selain itu. Artinya orang-orang mukmin yang dia punya dosa selain syirik, dia belum sempat tobat. Insya Allah ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama Allah maafkan, kemungkinan kedua enggak. Dan yang Allah maafkan lima yasa bagi orang yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini doa yang mulia. Wa man taqis sayyi'at wa man siapa yang taqi kamu lihat as-sayyi'at dari keburukan tadi. Ya majid pada hari ini pada hari kiamat. Bagi itu juga apa-apa ya. Pada hari itu hari kiamat. Kalau kita pakai itu berarti kita jangan yang jauh hari kiamat itu bentar. Tapi menggunakan dalilnya hari itu kita niatkan menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Bagi ini juga apa-apa. Pada hari ini hari kiamat. Berarti kita akan hari kiamat. Dan doa ini ya dipraktikkan pada hari kiamat berdasarkan tafsiran. Wa man siapa yang taqi kamu lihat as-sayyi'at dari keburukan tadi yang wajib pada hari ini pada hari kiamat bahwa kita maka sungguh bahwa menyayanginya. Wa dzalika itu apa? Itu daripada dimaafkan kesalahan-kesalahannya, kemudian sebelumnya juga dimasukkan ke dalam surga bersama keluarga dan seterusnya. Huwa ialah al-fawzul mubin, kesuksesan yang besar. Tidak ada kesuksesan yang lebih besar daripada ini. Baik, saya sudah paham. Ada sukses di dunia, ada sukses di akhirat. Sukses di dunia itu bukan hanya semata-mata di jawatan negeri. Itu konsep materialisme, marxisme, dan seterusnya. Di sana orang yang kaya lebih banyak, dialah yang sukses. Orang miskin tidak punya duit melarang, dialah yang gagal. Itu
Jadi katanya beriman dan beramal soleh sukses. Mudah-mudahan ini sukses. Walaupun dari dulu doanya kaya-kaya. Ada orang kaya tapi tidak beriman, tidak beramal soleh, orang kaya tidak gagal. Walaupun menurut pandangan dia sukses. Kemudian orang miskin, orang fakir miskin mengarang dari ekonomi sulit, tapi dia beriman dan beramal soleh, orang miskin yang sukses. Orang miskin yang makan kafir, salah kaki di jalan, tidak beriman, tidak beramal soleh Allah, orang miskin yang gagal. Kalau konsep Islam ini terpakai, hidup itu nggak salah, betul atau betul? Ingat, jadi orang miskin juga masih terus, betul ya? Tapi kalau konsep yang tadi itu marxisme, materialisme dan seterusnya, di mana yang disebut orang sukses adalah orang kaya, apa yang terjadi? Orang miskin, orang gagal, ya ada orang miskin sakit terus, betul atau betul? Nah, saya miskin, itu teman-teman, ini waktu kaya, emang ini mau orang miskin terus, ya sudah, terus miskin, sedih, jadi dan sukses yang akan adalah mereka yang masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Berarti orang yang gagal di akhirat adalah orang yang masuk ke dalam neraka. Bukan Islam itu. Kalau masuk Islam ya sesuai logika. Oh begitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang suasana surga, dari mana ada surga, orang-orang yang sukses di akhirat. Nah sekarang pada yang juga bicara tentang orang-orang yang gagal di akhirat, orang-orang kafir yang masuk neraka. Memang gaya bahasa dia pakai gaya perbatannya. Ini orang-orang surga di neraka pada kematannya. Ini orang neraka, ada neraka disiksa dalam neraka dan berbagai siksaannya. Silakan kita bagi antara kedua. Sesudah itu silakan yang diwakili yang mana. Mau pilih untuk jadi ahli surga silakan, nikmat, sukses. Mau pilih jadi ahli neraka, gagal, sengsara, hidupnya. Sebagai bahasa pertanyaan. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir, yunaduna mereka dipanggil nanti di hari kiamat, nanti pas mereka masuk neraka, nanti pada saat mereka disiksa di hari neraka. Para malaikat memanggil berseru, ya, apa seruan malaikat? La maqtullahi, la benar-benar maqtullahi, kebencian Allah. Akbar itu lebih besar. Memang ketika daripada kebencian kalian, aku terhadap diri kalian. Ini ketika tudauna kalian diajak dipanggil ilahi imani untuk beriman, pada corona kemudian kalian kafir. Jadi maksudnya ini orang. Jadi nanti orang-orang yang kafir, orang yang masuk neraka, orang yang disiksa di neraka, orang yang jadi penghuni neraka, mereka akan membenci diri mereka sehabis-habisnya. Mereka akan mengutuk diri mereka sehabis-habisnya. Jadi menyalahkan diri mereka sehabis-habisnya. Mereka akan membenci dengan sebenci-bencinya terhadap diri mereka. Mereka akan menyalahkan diri mereka. Tuh kan ini sih beriman, beberapa soleh kita ada hidupnya. Habis-habis apa? Ada saat itu para mereka bilang, hei para penghuni neraka, kalian untuk diri kalian membenci diri kalian.
kepada orang-orang kafir, cinta kepada orang-orang beriman. Ya, walaupun banyak orang mengatakan rezeki Allah tidak bagi kita. Arti Allah rezeki di sini bukan para sahabat yang paling gede. Itu kalau rezeki kan akan juga besar. Karena maksud Allah rezeki adalah kelasiman dari sifat rezeki tadi. Kelasiman jadi efek dan reaksi dari sifat rezeki tadi maksudnya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan menyiksa mereka dan neraka. Ini kelasiman. Jadi Allah cinta sama orang beriman itu juga diartikan kita di sini efek dan reaksi dari cintanya Allah Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka ke dalam surga, berikan berbagai kenikmatan. Yang mereka telah menutup diri mereka bisa benci diri mereka bisa kayak kita ada dia mencuri membunuh dan seterusnya dimasuki di dalam penjara. Kalau dia sadar di dalam pasti dia benci dengan diri sendiri, pasti dikutuk diri sendiri dan seterusnya. Itu betul ya kayak kita seperti di mana bahwa dan mereka berkata bahwa mereka berkata orang kafir yang kita tadi Rabbana ya Tuhan kami amankan kau telah mematikan kami isnatai 2 kali wa ahyaytana dan kau telah menghidupkan kami isnatai 2 kali. Artinya orang kafir nanti mereka pada sadar dan paham bahwa perjalanan mereka dari alam rahim sampai dari alam rahim sampai dari alam lalu dari alam rahim sampai ke akhirat mereka sadar perjalanan mereka itu 2 kali kehidupan 2 kali kematian. Mana 2 kali kehidupan 2 kali kematian dan manusia sebanyak alam ini 2 kali kematian. Pertama kematian pada saat apa ya sperma diizinkan di rahim dan sperma itu akan berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah lagi segumpal daging. Selama belum dihidupkan itu bisa dibilang kaitannya dengan apa ya? Jangan kaitannya dengan biologi juga. Kaitannya dengan ruh. Selama belum dihidupkan janin cabang bayi itu masih bisa dibilang belum hidup, gitu ya. Itu kematian yang pertama. Kehidupan, kematian yang kedua. Jadi ini nanti sesudah kontrak dari dunia selesai, antara ini 5 kontrak. Kadang-kadang umurnya berapa 50 tahun, mati 50 tahun, dikubur, itu kematian yang kedua. Kalau kehidupan kedua apa? Yaitu kehidupan yang pertama pada saat ruh dimasukkan ke janin kemudian lahir ke dunia, itu kehidupan pertama. Kemudian kehidupan yang kedua yaitu nanti pada saat dia lahir dimatikan dan makhluk seluruhnya dimatikan dari kubur, itu kehidupan yang kedua. Itulah yang maksud antara senatai wa akhirnya senatai. Ada mereka berkata, "Kalau dari dulu dina, ya Allah kami sekali Allah kalau kami tidak ada kami ngaku sama ya Allah, kami ngaku dosa ya Allah, Allah kami tobat ya Allah, akan diterima oleh mereka. Apa dikasihani diri yang mereka telah Allah bilang dengan tegas, di sini ucapan mereka, faham ibadah mereka bilang ya Allah mohon dikeluarkan fa'idal khurujin min sabil, maka apakah idal khurujin kepada dua insan
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Asana Sariroka Kaidomi Rokalbi. Siapa orang yang memperbaiki Sariroka, hati sanubarinya, Kaidomi Rokalbi, isi hatinya, Asanallah ala niyata, Allah akan memperbaiki ala niyata, lahiriahnya. Fazwahiru yadul ala batin, maka zahir bagian luar itu menunjukkan ala batin atas bagian dalam. Maksudnya begini Bapak, ketika kita perbaiki hati kita, diisi dengan iman, ma'rifat, diisi dengan sifat-sifat terpuji, sifat takut sama Allah, sifat tawadhu, sifat rendah hati sama Allah, pokoknya sifat-sifat yang baik ya, sifat bersyukur, sifat qanaah, dan kita bersihkan dari sifat-sifat yang jelek, bersihkan sifat dari gambaran itu, bersihkan dari sifat sombong, bersihkan dari sifat yang jelek-jelek lah. Maka nanti dengan sendirinya anggota lahir yang kita tuh, tangan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, semuanya akan menjadi baik. Yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang baik-baik, yang dilihat yang baik-baik, yang harap dapat dilihat. Dengan sendiri apa? Tidak tertarik dia. Tangan juga melakukan amalan-amalan yang baik, mulut juga mengucapkan ucapan yang baik-baik. Dengan sendirinya mulut tidak mau kan, ucapin bohong, ucapin fitnah, ucapin gosip. Kenapa? Karena isi hatinya baik. Maka anggota-anggota badan akan terarah dengan sendirinya kepada kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika secara kemampuan kita manusia, kita bisa melihat isi hati seseorang itu dari perbuatan lahiriahnya gitu. Dari perbuatan apa? Kalau yang tidak orang terus bahwa dalam hatinya ada besi, dalam hatinya ada sifat kotor, menikmati maksiat, syahwat sendiri, betul. Kalau ada orang yang ada di sini ucapan yang jelek, contoh, pokoknya juga saya kebaikan enak hati saya sendiri juga enak. Pokoknya ucapan itu bohong, ucapan memfitnah orang, ucapannya menunjukkan kesombongannya, ucapannya bla 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 dan seterusnya. Berarti itu bisa dilihat dia hatinya seperti itu. Makanya ada konsep umum, az-zahir yadullu ala batin, lahiriah seseorang, bagian luar seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Tapi kalau mulutnya sebentar-sebentar, astagfirullahaladzim, dia jatuh indah wa ilaihi raji'un, melihat sesuatu